Ketika seragam mereka tanggalkan, mereka adalah sama-sama manusia. Yang hatinya, yang batinnya, yang cara berpikirnya tidak sepenuhnya bisa dibendung dari pengaruh-pengaruh di luar hukum. Karena itu, proses penegakan hukum ini masih berlangsung barangkali hingga tahunan ke depannya. Karena kasusnya kompleks. Tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi bahwa ada sebuah perang opini, bahkan mungkin terkesan gesekan antar lembaga, paling tidak per detik ini kita sudah tahu siapa yang babak belur saat ini. Siapa lagi kalau bukan FA dan otoritas kejaksaan. Kita lupa. Berarti belum ada atau belum ditemukan. Mainan saham. Ini masuk ke ranah tipikor. Bro. Publik disuguhkan visual yang tidak biasa saat mantan Jampitsus Febri Adriansyah dibawa ke rutan KPK. Tanpa rompi merah muda kejaksaan, tanpa diborgol. Meski KPK menyatakan atribut tersebut langsung dipasang saat registrasi di dalam sel, impresi pertama di luar rutan terlanjur memicu polemik. Di sisi lain, kubu Febri melalui kuasa hukumnya berteriak ada kriminalisasi dan mempertanyakan dasar hukum pidana asal predicate crime dari kasus TPPU ini. Kita akan bedah dari sudut pandang psikologi, perilaku aparat, dan fungsi pengawasan politik. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Oke, saya akan langsung mulai pertanyaan yang pertama, Mas Reza. Ketika seorang mantan petinggi kejaksaan dibawa polos tanpa menggunakan rompi, tanpa borgol, dan karena alasannya terburu-buru begitu. Pesan psikologis apa sih yang bisa ditangkap oleh publik dan bagi tersangka itu sendiri? Lengkapnya terburu-buru dan sudah malam. Bagi saya itu masuk akal. Karena sekian banyak riset mengatakan kerja personil penegakan hukum pada malam hari itu kinerjanya lebih buruk daripada siang hari. Karena stamina-nya sudah habis, faktor keletihan jadi alasan utama kenapa kekurang cermatan, kekurang hati-hatian itu berlangsung lebih pada malam hari ketimbang siang hari. Kalau kita teryakinkan oleh hasil riset semacam ini, maka kendati terdengar terlalu sederhana, bahkan mungkin kalangan yang sinis mengatakan, itu kan alasan yang dibuat-buat, tapi terbenarkan secara riset. Faktor keletihan pada malam hari, ini kasus yang berat, menguras pikiran, boleh jadi memang pada akhirnya membuat pihak-pihak terkait lalai. Untuk mempraktekkan gaya-gaya kosmetik yaitu mengenakan rompi kepada seorang mantan Jampitsus. Bagi saya, itu perlu ditingkatkan di kemudian hari, tapi menurut saya tidak juga perlu didramatisasi. Jadi menurut Anda dari gestur yang disampaikan oleh Margono tadi, dan dari ada hasil risetnya juga, itu banyak juga riset tentang keletihan di malam hari. Ya. Tidak ada mungkin prasangka ataupun bentuk resistensi psikologis misalnya bahwa ini rasa segan mengenakan rompi. Kita tinggal buka hasil riset yang lain berarti.
Karena riset lain juga mengatakan di kalangan otoritas penegakan hukum memang ada yang namanya jiwa korsa. Termasuk jiwa korsa menyimpang. Apa itu jiwa korsa menyimpang? Salah satu manifestasinya adalah tanda petik keharusan bahwa saya harus menjaga atau menutup aib kolega saya. Saya harus melindungi dia dari reputasi yang buruk. Ada kejahatan, ada penyimpangan, ada kesalahan, apapun istilahnya, itu harus sama-sama kita tutup. Karena inilah salah satu ciri bahwa kita memang terikat dalam sebuah jiwa korsa. Kendati saya ulangi, jiwa korsanya menyimpang. Tinggal Mbak Nasya mau pakai teori yang mana? Mau pakai riset yang mana? Mau menjustifikasi atau mau menghakimi, silakan pakai hasil ilmiahnya saja. Oke, tentu bukan saya yang menilai, tapi publik yang menilai nantinya ya. Oke, Mas Bob Hasan melihat pengawasan legislatif ya dari kacamatanya ini, alasan terburu-buru sehingga kemudian tidak seakan mengabaikan standar SOP yang berlaku. Ini bisa diterima oleh Komisi 3? Dalam konteks ini memang terburu-buru ataupun tidak menggunakan rompi atau tidak menggunakan rompi memang tidak ada dalam konsep di KUHAP. Ya, memang di aturannya memang tidak ada. Tapi kemudian ini sudah menjadi patsun, sudah menjadi kebiasaan sehingga ada perbedaan antara siapa yang berangkat ke sel atau ke tempat penahanan dan dia itu sudah menjadi tersangka, tentunya seperti itu. Yeah. Nah, kan ini bisa dinyatakan sebagai kejahatan yang extraordinary. Betul. Ya. Artinya ini merupakan satu pelajaran, memang betul tadi Mas Reza untuk tidak perlu didramatisasi, tetapi sekali lagi yang harus menjadi catatan jangan sampai kesungkanan. Yeah. Yang kita lihat itu kemudian adanya satu seperti bargaining, bahwa dia mau masuk tapi kemudian dia tidak perlu dirompi dan sebagainya. Kadang-kadang juga ada beberapa kejadian karena saya juga praktisi hukum ya kan, saya mau ya sudah saya ditahan nggak apa-apa gitu, tapi tolong kalau keluar ini jangan diborgol. Itu memang ada seperti itu ya kan, tetapi ya sekali lagi bahwa ini adalah satu kejahatan extraordinary, ini merupakan satu catatan penting, jangan sampai ke depannya. Ini ya, sebenarnya disangsikan oleh publik itu bukan persoalan tentang dia terburu-buru dan sebagainya, bukan itu. Yang dikhawatirkan nanti dalam kelanjutan proses tahapannya itu, dalam pemeriksaan selanjutnya itu, boleh jadi itu kesungkanan itu terus mengikuti. Sehingga profesionalisme itu bisa terganggu. Nah, kekhawatirannya seperti itu. Oke. Ya ini kan extraordinary ya, kejahatan yang luar biasa. Beda dengan kasus yang kemarin Roy Suryo, mungkin tidak menggunakan rompi tahanan ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan di sini dikhawatirkan menimbulkan persepsi bahwa oh ini ada privilege di mata publik. Ya, seperti bukan persoalan hanya privilege saja, tetapi keraguan daripada publik bisa terbangun oleh karena pikiran-pikiran tentang nanti adanya satu bargaining atau bekas atasan, bekas bawahan atau satu keluarga. Padahal sesungguhnya perkara ini atau kasus dalam konteks FA ini sangat tepat memang ditangani kejaksaan dan kita sama-sama tahu dari tim 9 ini memang tim yang cukup profesional pada bidangnya. Kemudian Jampitsus yang baru sekalipun memang kalau untuk di kasus Asabri beliau itu adalah sebagai dirdiknya atau direkturnya atau bawahannya daripada FA selaku Jampitsus pada saat itu. Jadi keraguan-keraguan ini menjadi semakin mencolok ketika dikatakan terburu-buru tadi dan tidak menggunakan rompi dan sebagainya. Nah ini mesti ada perbaikan-perbaikan ke depannya dan perbaikan ini harus disertai dengan keterbukaan. Keterbukaan, tahapan-tahapan pemeriksaan sehingga betul-betul diketahui oleh publik bahwa kasus apa sebenarnya, ya kan? Jadi jangan hanya sekedar isu dan kita berharap kepada aparat penegak hukum dalam konteks ini adalah penyidik itu secara terbuka. Memang kemarin sudah kita dengarkan ada sprindik baru dan sebagainya. Yeah. Nah, tetapi sekali lagi kita jangan sampai menghilangkan yang kemudian sudah pernah ditunjukkan oleh kita oleh aparat penegak hukum ada keraguan-keraguan tadi atau terburu-buruan. Keterburu-buruan tadi ini kan sebenarnya jadi gini loh, kelalaian itu kan ada bermacam-macam, ya kan? Dan keterburu-buruan juga merupakan kelalaian. Tapi sekali lagi betul Mas Reza tadi tidak perlu didramatisir, ya. Tetapi harus dibuktikan, gitu loh. Harus ada bisa ada penjawabnya, gitu. Kita akan menyimak dulu ya pernyataan yang disampaikan oleh Febri Adriansyah sebelum masuk sel berikut ini. Jangan dorong. Iya Pak. Dan dilakukan penahanan. Iya. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan pemeriksa, ya.
bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Oke, langsung saja mengutip kata kriminalisasi itu, Mas Reza Indragiri, dari gestur dan ucapan kriminalisasi yang disampaikan oleh tersangka Febri Adriansyah disampaikan di depan wartawan saat konferensi pers. Seperti apa kalau dari Saya motif terusik psikologinya? justru oleh dua diksi, yaitu saya berdiskusi dengan jaksa pemeriksa dan sesuai perintah pimpinan. FA ini malam itu sedang diperiksa sebagai apa? Sebagai sesama personil Kejaksaan Agung atau sebagai seorang tersangka? Kalau sebagai seorang tersangka, saya bayangkan antara FA dengan jaksa yang melakukan pemeriksaan posisinya tidak horizontal. Mereka tidak setara. Satu pihak lebih tinggi, pemeriksa lebih tinggi daripada yang diperiksa. Berarti jaksa pemeriksa lebih tinggi daripada yang diperiksa. Apalagi sudah berstatus sebagai tersangka. Bagaimana mungkin kemudian antara seorang tersangka dengan jaksa pemeriksa berdiskusi? Itu bisa memunculkan tafsiran-tafsiran yang kurang elok tentang apa yang sesungguhnya berlangsung dalam sebuah ruang pemeriksaan. Dan akhirnya sesuai perintah pimpinan. Kenapa kesannya tidak lagi bicara tentang bagaimana mekanisme hukum yang bekerja. Yang menggelandang FA ke sel tahanan seolah bukan merupakan kerja penegakan hukum. Tapi merupakan instruksi, merupakan barangkali dalam ini merupakan sebuah pola kerja dalam hierarki birokrasi dan sejenisnya. Sekali lagi, tepat atau tidak? Sadar atau tidak? Atau adakah pesan tertentu yang memang ingin dikirim oleh FA ketika sekali lagi memilih kosakatanya adalah berdiskusi dan perintah pimpinan? Mas Bob Hasan. Pada titik itu, saya lanjut sedikit. Oke, silakan. Pada titik itu, memang akhirnya masuk akal kalau lagi-lagi seakan tersedia alasan bagi publik untuk menduga-duga. Mungkinkah jiwa korsa itu lagi-lagi masih bermain di sini? Karena bisa berdiskusi dan ada perintah pimpinan. Apakah ini murni penegakan hukum ataukah ada faktor-faktor di luar hukum yang pada akhirnya ikut cawe-cawe dalam proses penegakan hukum terhadap FA? Jadi hati-hati dengan gestur, ucapan, penyampaian karena menimbulkan tapi mungkin karena dan... itu malam hari ya, lagi-lagi mungkin karena malam hari. Malam hari dan memang tidak dikenakan rompi. Jadi mungkin mindsetnya bukan saya bukan tersangka. Mindsetnya adalah saya bagian dari otoritas kejaksaan. Mungkin masih terwarnai oleh cara berpikir sedemikian rupa. Dan cara berpikir itu yang memberikan corak tertentu pada kosakata yang digunakan oleh FA. Jadi masih banyak perspektif juga yang muncul dalam hal ini. Kalau Mas Bob Hasan menilainya seperti apa? Dia mengatakan juga 2 kali loh di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini begitu. Ya, di beberapa kesempatan yang lalu juga saya sudah menyampaikan ada hal yang menarik tentang beliau mengucapkan di Gedung Bundar. Ya, di Gedung Bundar itu serupa dengan kalau tadi ditayangkan lagi sewaktu beliau itu konferensi pers sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Beliau menyatakan Jampitsus itu adalah kediaman Jampitsus. Dan Jampitsus seharusnya ditanya terlebih dahulu, gitu kan? Jadi disinggung terus Jampitsus, kemudian yang kedua adalah Gedung Bundar. Dari sini kita bisa melihat seperti kalau tadi nanti mungkin Mas Reza yang akan bisa melihat, saya mengantarkan saja, ya ini power syndrome atau mungkin juga adanya satu trik, ya karena mereka menguasai kan, umumnya mereka tuh menguasai tentang ilmu bagaimana kan kalau si FA ini kan Jampitsus. Kalau jabatannya sebagai Jampitsus kan dia lebih bermartabat, lebih akhirnya ya seperti yang kita lihat tadi, ada yang akhirnya terburu-buru, tidak pakai rompi pink. Mungkin ini boleh jadi ini bagian daripada fase yang diharapkan, tapi fase itu hanya sampai kepada
keterburu-buruan tidak digunakan rompi, tetapi tetap dia ditahan dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa tentang pemeriksaan, diskusi dan sebagainya, saya sebagai praktisi bisa menyampaikan bahwa tersangka bahkan terdakwa pun itu masih memiliki asas prejudice selaku bagian daripada equality. Artinya dia harus dipersamakan. Dia harus bisa berdiskusi dengan penyidik manapun, ya artinya ada satu posisi. Nah, dalam penyidikan itu ada strata yang disebut kepemimpinan dengan anggota yang menyidik dan pemimpinan penyidik. Karena ada penyidik pembantu dan sebagainya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa memang patut kita pantau. Yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian ke depan nanti jangan sampai gedung bundar atau pernyataan gedung bundar maupun pernyataan sebagai Jampitsus ini terus ya menghantui. Tapi sekali lagi saya mau nyatakan bahwa saya tahu betul ketika tim 9 ini terpilih, saya perhatikan satu persatu. Sebagai anggota Komisi 3 tentunya kami sebagai mitra memantau, ya kan. Dan sekali lagi bahwa Jampitsus yang baru ini saya lihat cukup tangan dingin, ya mudah-mudahan mampu memecah situasi yang kemungkinan diciptakan oleh tersangka ya saat ini yang sebelumnya dinyatakan sebagai hero-nya Indonesia untuk kemudian mereka free aset dan sebagainya. Ini kan sebenarnya ini kalau saya nyatakan bahwa ini hal yang betul-betul temuan yang baru yang sangat luar biasa bagi penegakan hukum di Republik ini. Itu sebenarnya suatu kebanggaan bagi saya itu. Dan tim 9 ini kerja-kerjanya juga harus dibuka kepada publik begitu ya. Publik juga menunggu transparansinya seperti apa dan tahapan-tahapannya. Misalkan memang sudah ada penempatan tersangka dan sebagainya. Dan kemudian ini adalah kasus TPPU, apakah ada dimungkinkan misalkan adanya perkara pasal-pasal lain di luar dari pasal TPPU, ya kan? Nah, kalau TPPU ini kan pasti ada placement, replacement dan layering. Ada satu hubungan sum and spending kalau bahasa hukumnya itu adalah permufakatan jahat. Permufakatan ini kan tidak dari 1-2 orang lebih. Nah, ini yang kemudian bisa dihubungkan nih ke placement, replacementnya, kemudian layeringnya bagaimana. Itu nanti ini kan pemeriksaan biasanya kalau TPPU itu kan hilir, ya hulunya predikat crime. Nah hulu ke hilir, nah ini dibalik hilir ke hulu. Nah itu jadi boleh. masih panjang dan itu di undang-undang TPPU ada isyarat itu ada. Bisa. Saya boleh tanya tidak ke Pak Bo? Silakan, Pak Bo. Mas Reza. Saya tidak melihat FA sebagai mantan Jampitsus ya. Sebagai orang gedung bundar segala macam saya tidak lihat. Saya lihat dia sebagai warga negara yang KTP-nya sama, cuma nomor induk kependudukannya aja berbeda dengan saya. Karena dia warga negara biasa yang hari ini tersangkut sejumlah kasus korupsi, boleh tidak saya nekat tetap memakai azas praduga tak bersalah? Saya tetap melihat FA ini tidak perlu dihakimi tergesa-gesa. Betapapun ada sekian batang emas, betapapun ada berlembar-lembar uang, tapi dia tetap pada posisi saat ini belum terbukti bersalah. Semestinya bukan begitu. Salah tidak kalau saya mengambil sikap yang justru sepertinya melawan arus seluruh masyarakat Indonesia ini? Siapapun Mas Reza akan melihat bahwa itu adalah mantan Jampitsus. Siapapun akan melihat itu. Artinya kalau dalam bahasa hukumnya Eigenrichting, itu artinya adalah perbuatan melawan hukum saat dia menegakkan hukum. Dan ini artinya amanah yang diberikan oleh konstitusi atau negara itu kan sudah sangat luar biasa. Maka harusnya sih memang berlipat-lipat lebih cepat. Maka pertanyaan publik ketika tidak pakai rompi ini kan menjadi yang akhirnya menjadi dramatisasi kan posisinya. Yang menurut Mas Reza nggak perlu seperti itu. Tapi ya itulah, saya kira sekalipun kita beranggapan bahwa dia adalah yang ini, yang seperti biasa pun, masyarakat biasa pun menemukan hal yang seperti ini, saya yakin akan lebih cepat lagi. Justru lebih cepat lagi, bahkan asas prejudice itu ditempatkan kepada dianya, ditempatkan sebagai tersangka. Kan belum bersalah. Nanti terpidana baru bersalah. Gitu. Toh kan itu juga ada hak-hak yang bisa digunakan, termasuk hak-hak dia menyampaikan berdiskusi dengan penyidik, itu hak-hak dia, boleh saja seperti itu. Terlebih itu kan temannya sendiri. Seperti itu. Kita masih akan membahasnya, Mas Reza dan juga Mas Bob Hasan. Pemirsa tetaplah bersama kami di Gestur, kami akan kembali untuk Anda. Kembali di Gestur pemirsa, dan masih penasaran ya dengan sejumlah pernyataan yang dikeluarkan oleh tersangka Febri Adriansyah, utamanya terkait dengan kriminalisasi
Nah, secara profil psikologis, Mas Reza, ini kan penegak hukum yang terjerat kasus korupsi begitu ya. Apakah ini merupakan bentuk perlawanan seperti misalnya playing victim, counter attacking begitu, adalah pola pertahanan yang cukup lazim dengan kasus seperti ini? Tipikal setiap pelaku kejahatan tentu akan berusaha membangun skenario agar bisa mendapat simpati publik. Sehingga posisinya bergeser. Dari hari ini yang dituding-tuding oleh seluruh umat manusia, besok mendapatkan simpati dari semesta. Dia harus geser posisinya sedemikian rupa bahwa dia bukan pelaku, tapi dia korban. Kalaupun pelaku, dia bukan pelaku utama, tapi ada orang yang lebih besar kontribusinya terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana. Apakah itu hanya dilakukan oleh seorang FA? Semua. Tidak, semua ya. Semua. Semulah pejabat-pejabat atau petinggi penegak hukum dalam kasus di lembaga penegakan hukum lain misalnya. Yang bersangkutan menjadi otak peristiwa penembakan di rumah dinas. Tapi mencoba menggeser posisinya bahwa istri saya sudah menjadi korban kejahatan seksual. Yang saya lakukan adalah manifestasi rasa cinta saya untuk melindungi istri saya. Lagi-lagi sama, ini disilakan sebagai ironi viktimisasi. Yaitu sekali lagi bagaimana seorang pelaku kejahatan menggeser dirinya sedemikian rupa untuk menjadi korban. Namun paradoks. Di satu sisi ada keinginan untuk menempatkan dirinya sebagai korban guna mendapatkan simpati. Tapi mengacu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bob, justru terlihat di sini bahwa pidana adalah sebuah mekanisme yang bergerak lewat sistem adversarial. Adversarial artinya permusuhan. Dalam permusuhan konsekuensinya apa? Ada yang menang, ada yang kalah. Sudah barang tentu dalam situasi pertarungan menang kalah macam itu, orang harus pasang taring. Orang harus pasang kesanggupan untuk melakukan perang urat saraf. Nah, ketika FA tadi dikatakan oleh Pak Bob menyebut dirinya di rumah Jampitsus, alih-alih mengatakan di rumah saya, dan juga berulang kali memberikan penegasan dengan kata gedung bundar, dan seterusnya, justru ini sisi lain yang saya sebut paradoks tadi. Pada aspek yang satu ini, justru terlihat bagaimana FA tindak tanduknya, perkataannya bisa kita tafsirkan sedang mencoba unjuk power yang dia punya. Baik kedahsyatan secara psikologis bahwa dia tidak jatuh mental dalam situasi dikeroyok sedemikian banyak. Sekaligus barangkali merupakan sebuah penguatan bahwa saya punya pasukan. Saya punya sumber daya untuk melakukan perlawanan. Nah, paradoks semacam ini jadi sangat menarik ya. Bahwa sekali lagi satu sisi mencoba tanda petik seolah berdrama sebagai seorang korban. Tapi pada sisi lain dia unjuk taringnya bahwa dia sanggup berhadapan dan bertarung dalam situasi yang penuh permusuhan adversarial semacam itu. Oke, kita akan simak lagi tayangan berikut keterangan yang disampaikan oleh Rudy Margono dan juga Budi Prasetyo. Kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman, karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung. Oke,
Mas Bob, kita sudah menyimak ya tadi pernyataan yang disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan juga juru bicara KPK. Kejaksaan Agung tadi menyatakan penitipan ini murni faktor keamanan gitu ya, dan juga rekam jejak tersangka. Tapi jika alasannya adalah keamanan dan juga sterilisasi agar tidak terintervensi begitu ya, apakah ini merupakan pengakuan tidak langsung bahwa sebenarnya kalau menahan di rutan Kejaksaan Agung sendiri itu tidak aman dan rawan akan konflik kepentingan? Di setiap kejahatan korupsi yang kemudian penyidikannya ditangani oleh kejaksaan, itu sudah menjadi kelaziman adanya bisa dititip ke KPK, ya, ke Gedung Merah Putih kalau disebutnya itu. Nah, hal ini menurut saya ini merupakan satu cara, ya, dan mungkin juga bisa dinyatakan menghindari daripada konteks bagaimana gelagat daripada FA yang tadi kita bahas bersama ya. Adanya satu penunjukan power-power tertentu yang tujuannya adalah untuk mungkin menguasai dan sebagainya. Ya. Dan itu bisa dialihkan ke KPK. Tapi sekali lagi bahwa kelaziman memang ada juga beberapa yang dilakukan penahanan di KPK. Nanti dimungkinkan juga nanti akan kembali ke kejaksaan atau dipindah-pindah. Itu seperti biasa itu. Ya, tidak hanya FA ini saja diperlakukan seperti itu. Tapi untuk kasus seperti ini idealnya memang harusnya di KPK. Dan kan kasusnya juga berdasarkan setiap perkara yang ditangani oleh kejaksaan itu ada yang di KPK, ada yang di kejaksaan gitu. Ini masalahnya tempat-tempat penampungan ya. Masalah daya tampung. Daya tampung Kapasitas. Seperti itu. Masalahnya seperti itu sebenarnya. Dan itu hal yang biasa. Tapi sekali lagi, hal yang positif juga ketika itu ditempatkan di KPK, sehingga juga mengurangi kan pergesekan atau adanya irisan-irisan tentang kepentingan, sebagaimana yang kita tahu sama sekali kan sekarang posisi penyampaian beliau itu ada tendensi ke sana untuk penguasaan sebagaimana dia punya power dan sebagainya. Ya tadi Mas Reza bilang ada pasukannya, kan gitu. Dan pasukannya nggak mungkin di luar, di dalam. Seperti itu. Ditambahkan Mas Reza soal penahanan Febri di KPK. Saya yakin ini, hitung-hitungan saya, apapun yang dikatakan FA, apapun yang diperbuat FA, niscaya akan ditaswirkan sebagai hal yang buruk. Ini pasti maksudnya begini, semuanya miring ke kiri. Demikian pula setelah tiga uang, apapun yang dikatakan Kejaksaan Agung, apapun yang diperbuat oleh Kejaksaan Agung, sangat mudah untuk kemudian dimaknai, ini pasti punya kepentingan untuk ABC dan seterusnya. Apa yang ingin saya katakan? Apa boleh buat? Lagi-lagi saya menganggap memang di permukaan ini sebuah proses penegakan hukum. Cara berpikirnya, cara bekerjanya sudah jelas harus memakai azas-azas hukum. Tetapi kalau kita mau jujur, psikologi forensik tidak sepenuhnya yakin kok bahwa kerja penegakan hukum adalah tulen 100% untuk hukum itu sendiri. Psikologi forensik tidak begitu yakin. Jadi yang diyakini? Terserah lah, mau mengatakan psikologi forensik ini usil, tengil, jahil, segala macam terserah. Tapi ada faktor-faktor di luar hukum yang turut bermain dalam proses penegakan hukum. Karena itu dalam psikologi forensik ada istilah yang namanya legal model. Ini yang paling normatif. Yang diklaim oleh kalangan penegak hukum pasti ini, yaitu kami menegakkan hukum demi kepastian, kemanfaatan, keadilan, kemanusiaan. Sangat normatif, sekaligus terdengar sangat klise. Tapi psikologi forensik meyakini ada model-model lain yang bisa menjelaskan secara lebih jujur barangkali bahwa sesungguhnya mereka-mereka yang menduduki jabatan sebagai personel penegakan hukum, ketika seragam mereka tanggalkan, mereka adalah sama-sama manusia yang hatinya, yang batinnya, yang cara berpikirnya tidak sepenuhnya bisa dibendung dari pengaruh-pengaruh di luar hukum. Karena itu proses penegakan hukum ini masih berlangsung barangkali hingga tahunan ke depannya karena kasusnya kompleks. Tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi bahwa ada sebuah perang opini, bahkan mungkin terkesan gesekan antar lembaga, paling tidak per detik ini kita sudah tahu siapa yang babak belur saat ini. Siapa lagi kalau bukan FA dan otoritas Kejaksaan Agung. Kita lupa bahwa Presiden Prabowo sudah berulang kali datang ke Gedung Bundar menunjukkan rasa bangganya, rasa bahagianya akan prestasi yang sudah dicapai oleh Kejaksaan Agung. Betul tidak Pak? Iya, betul. Tapi hari ini kita lupa. Kenapa? Karena sekali lagi hari ini kita tidak semata-mata bicara tentang pertarungan hukum. Tapi pertarungan opini. Bahkan mungkin juga rivalitas antar penegakan hukum. Dalam konteks rivalitas antar penegakan hukum, per hari ini kita sudah tahu siapa yang babak belur habis-habisan. Jadi tadi menyambung apa kata Mas Reza soal babak belur ya. Febri ini kan
biasa memegang otoritas tinggi di Ya. kejaksaan. Ya. Kemudian statusnya sekarang seperti ini harus ditahan di rutan KPK. Secara psikologis, Cara berpikir saya yang penuh dengan buruk sangka semacam ini sebetulnya merupakan konsekuensi yang alamiah karena sekali lagi kita bicara tentang adversarial system. Sebuah sistem yang memang mengizinkan pertarungan, permusuhan, bertarung dalam gelanggang ini. Menang atau kalah, benar atau salah, jadi hal yang kodratif. Itulah cara saya berpikir. Oke, Mas Bob, publik perlu diperjelas bahwa status perkara ini tetap Kejaksaan Agung, bukan KPK sebagai pengawas. Sejauh mana Komisi 3 mematok batas sinergi ini sih agar tidak tumpang tindih kewenangan begitu ya, ataupun rebutan panggung. Soalnya banyak juga yang bilang ini kasusnya sepertinya sudah harus loh diambil atau ditanganin oleh KPK agar tidak ada konflik kepentingan. Seperti apa? Ya, Bahkan seorang Mbak Naila pun akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan rebutan panggung. Kan saya Iya. mewakili publik. Iya. Ya. yang pertama-tama yang menarik begini. Ya. Kami di Komisi 3 itu satu sisi memang agak sedikit kecewa. Ya. Kecewa lah ya. Ada kejadian ini seperti ini. Tapi di sisi lain kami juga ada satu kebahagiaan karena apa? Ini akan terjadi sebuah paradigma tentang hukum, penegakan hukum ya terutama ya. Dalam konteks bagaimana kemudian ke depan kita instrumen-instrumen hukum tadi ini seperti kejaksaan, kepolisian, KPK dan sebagainya, bahkan hakim pun yang beberapa kali kita lihat ada kejadian tentang suap dan sebagainya kan ini. Ya. Ini sebuah hal yang menjadi gradasi yang terbaik, pergeseran yang semakin membaik ke depannya ya. Dan tapi ini sangat dipengaruhi juga oleh putusan nanti dalam penanganan perkara ini yang Eva lakukan. Nah, kemudian tentang kriminalisasi ya. Kriminalisasi itu kan memang kemarin saya berdebat juga di salah satu media televisi tentang kriminalisasi ya. Memang beliau menyatakan itu kriminalisasi, tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh beliau selama ini di Gedung Bundar yang diucap-ucapkan oleh beliau itu kan melakukan kriminalisasi. Kriminalisasi itu kan melekatkan pasal atau aturan yang ada atau perundang-undangan yang ada kepada perbuatan. Kan itu tadi sebenarnya dilekatkan tadi. Kalau orang sudah terjerat seperti Mas Reza tadi nyatakan, ini kan kepastian hukum yang dicapai oleh penegak hukum itu adalah sebenarnya dibutuhkan juga elemen-elemen yang di luar itu untuk kemudian dapat lebih memastikan tentang apakah kejadian itu yang sebenarnya beberapa orang akan menyatakan saya nggak pernah melakukan itu, saya tidak pernah bermaksud seperti itu gitu loh. Mens rea saya nggak ke situ, niat sikap batin saya nggak ke situ. Tapi kemudian penegakan hukum melekatkan kepada pasal itu yang memang disebut dengan kriminalisasi. Lain hal kalau kriminalisasi orang itu tidak berbuat kemudian dipaksakan untuk berbuat sebagaimana pasal yang dilakukan, yang dicocok-cocokkan atau cocok logi lah itu namanya kriminalisasi. Nah maka pertanyaan tadi yang terkait apa tadi itu pertanyaan? Ya, sampai mana sih rambu-rambunya Komisi 3 ini kemudian jadi bisa Komisi mengingatkan 3 pihak sudah kepolisian sangat untuk memahami betul take over lah katakanlah. Dengan kita berkumpul bersama ketua komisi, kemudian ada kejaksaan dari Kortas Tipikor Mabes Polri ya kan. Itu sudah diselesaikan, diserahkan kepada kejaksaan. Nah, maka yang kita lihat sekarang ini yang disampaikan oleh Pak Yudi Margono. Kita jangan lupa Pak Yudi Margono itu sebagai apa? Dia kan sebagai Jamwas. Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Dia akan melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara ini. Nah, tapi kan istilahnya jadinya kayak jeruk makan jeruk, Mas. Lah, kan ini kebetulan kejadiannya dilakukan oleh salah satu pejabat di kejaksaan, gitu kan. Nah ini kan tanggung jawabnya daripada kejaksaan. Kortas Polri ketika menyerahkan, melimpahkan kepada kejaksaan, karena Kortas Polri hanya bisa menemukan alat bukti di mana kilogram emas, uang, dan sebagainya yang tersangkut dengan beberapa perkara yang mungkin terungkap seperti tentang blackout-nya PLN, tentang Asabri, dan tentang Krakatau Steel, gitu kan. Nah ini kan baru 3. Nah kemudian nanti ada sprindik baru dari kejaksaan, selain daripada ketiga yang diajukan oleh temuan Kortas Polri tadi ini, kemungkinan akan berkembang nih. Tidak akan cukup di 3 ini. Makanya kata Mas Reza, mungkin lebih dari setahun nanti kasusnya ya, karena takutnya akan melebar juga kan kemana-mana. Kalau lebih dari setahun sampai dengan di pengadilan memang segitu, kapasitas waktunya memang seperti itu, ya kan? Tapi tidak perlu bertahun-tahun. Karena apa? Karena ini TPPU cuma 1. Ya, TPPU ini adalah tindak pidana pencucian uang hanya 1. Tinggal bagaimana menghubungkan nih
menghubungkan dengan dari mana ini uangnya. Kemudian dipakai untuk apa, terus dipergunakan layering-nya sebagai underline-nya apa. Misalkan usaha apa, kafe lah, apa, money changer dan sebagainya. Itu kan layering itu namanya. Perbuatan untuk menyembunyikan dengan daripada keadaan yang sebenarnya. Gitu. Oke, Mas Reza, ditambahkan, bagaimana kemudian publik ya bisa diyakinkan bahwa kasus ini bisa kok berjalan dengan transparan meskipun penanganannya katakanlah masih dalam koridor institusi itu sendiri? Saya mengatakan ini dengan getir ya, pahit sebetulnya di mulut saya. Ternyata ini mempertegas keyakinan publik pada ungkapan bahwa bagaimana kita bisa membersihkan lantai yang kotor kalau ternyata sapunya juga kotor. Yang ingin saya katakan begini Mbak Nela, bahwa kasus-kasus yang kita perbincangkan ini terlepas bahwa itu patut diapresiasi secara positif ya. Tetapi kan diakui atau tidak tampaknya memunculkan gesekan juga. Iya, betul. Antar lembaga atau mungkin antar personil penegakan hukum. Nah, senyampang hari baik bulan baik kalau saya justru ingin mengajukan formula 345. Apa itu? Itu formasi sepak bola bukan? Terlalu banyak, 12. Kalau sepak bolanya 11 pemainnya. Oke. 345 saya maksud begini. Di Indonesia ada 3 lembaga yang punya kewenangan menangani kasus tipikor. Kejaksaan Agung, Polri, plus KPK. Mari 3 lembaga ini kita dorong untuk melakukan joint investigation. 3 ya. 3, 4. Sekarang masuk ke 4. 4 apa ini? 4 terkait dengan kasus-kasus yang perlu ditangani lewat format joint investigation. 4 kasus yang menurut saya sangat penting sekaligus sangat sensitif adalah di sebelah sini ada kasus Krakatau Steel, batu bara, dan Sabri. Di seberangnya ada 1 kasus yaitu kasus terkait dengan mega korupsi Badan Gizi Nasional. Nah, 4 kasus yang besar sekaligus yang rawan ini, itulah yang saya maksud sebagai kasus-kasus yang perlu ditangani oleh 3 lembaga tadi secara joint investigation. 3, 4, 5. 5 ini apa? 5 adalah batas waktu. Batas waktu maksimal. Karena toh menurut saya kan kasus-kasus 4 kasus itu tidak mulai dari nol lagi nih sekarang. Argonya sudah bergerak kan? Sudah. Argo penanganan hukumnya sudah berproses. Karena itu 3, 4, 5. 5 adalah bagaimana 4 kasus yang tadi saya sebut itu dalam waktu maksimal 5 bulan ke depan sudah menampakkan progres yang signifikan. Dengan kita pakai bahasa halus, dengan mengondisikan atau pakai kata yang vulgar, dengan memaksa 3 lembaga penegakan hukum tadi melakukan joint investigation terhadap 4 kasus dalam waktu 5 bulan, mudah-mudahan ini akan bisa memfungsikan check and recheck sekaligus check and balance dalam proses penegakan hukum. Kekhawatiran publik, syakwasangka kita, bahkan kecurigaan kita bahwa proses hukum tidak akan berjalan di atas rel yang semestinya, mudah-mudahan akan sedikit menemukan penawarnya ketika usulan saya tentang formula 345 ini bisa direalisasikan. 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 17. Oh, 17. Saya bercanda itu. Ada 3, 4, 5. Ini informasi yang menarik yang tentunya nanti akan kita tanyakan juga ya ke Mas Bob terkait dengan hal ini. Bagaimana kemudian pengawasan harus didorong dan seperti apa rambunya dari Komisi 3 untuk terus mengawasi para penegak hukum ini agar bisa berjalan dengan optimal. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Gestur. Kembali bersama kami di Gestur, Mas Bob, sejauh mana para pengawas termasuk panja khusus Komisi 3 DPR ini bisa bertaji dalam mengawal kasus ex Jampitsus ini? Sebenarnya kita sudah memulai terkait untuk kebersamaan daripada 2 institusi penegak hukum, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Kenapa ada kepolisian? Karena kepolisian itu dari Kortas Polri itu melakukan penegakan, proses penggeledahan dilakukan. Nah, kenapa itu ada kejaksaan? Karena kebetulan yang dijadikan tersangka itu adalah dari pihak kejaksaan, terlebih memang yang memiliki kekuasaan tertinggi lah untuk di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jadi kita untuk juga mengawasi Komisi 3 ini tidak mau kemudian berkembang kemana-mana, ya harus fokus kepada perkara tentang FA ini. Apa sebenarnya dituduhkan kepada FA, yaitu tentang TPPU.
Kalau saya tadi menyatakan, ada hal yang menarik lagi karena di KUHP yang baru ini kita ada penegakan hukum terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Nah itu yang merekayasa perkara. Yeah. Ya. Tetapi sekali lagi, untuk supaya kita fokus ya, maka kita harus lihat ke TPPU. Nah TPPU ini kan bermulanya dari predikat crime yang mana? Kan saya katakan tadi bisa melebar. Yeah. Bisa bukan hanya 3, ya, Krakatau Steel maupun blackout-nya PLN maupun juga Asabri. Bisa jadi juga yang lain-lain. Karena intinya perbuatan yang terkait dengan adanya temuan barang bukti kilogram emas dan uang besar ini kan tentu adalah perbuatan-perbuatan yang adanya penerimaan uang. Penerimaan uang dari mana? Dari perkara. Sebenarnya kan harus kita simpelkan terlebih dahulu yang kemudian nanti kita perluas kembali. Ya. Jadi misalkan, kalau kita menemukan kemarin ada beberapa perkara ditemuan di kediaman beberapa hakim dalam tanda kutip, ya. Nah maka sifatnya apakah sama-sama menurut saya? Kenapa ini uang begitu besar dan banyak? Pasti tidak lepas daripada bagaimana keterkaitan dengan perkara, ya kan? Bagaimana orang yang kemudian tadinya terlibat menjadi tidak terlibat. Bisa jadi juga orang yang tidak terlibat menjadi terlibat, gitu loh. Karena apa? Karena ketika orang yang terlibat kemudian tidak jadi terlibat itu kan menjadi kosong. Bagaimana cara mengisi? Cara mengisi orang yang tidak terlibat menjadi terlibat kan gitu. Nah, itulah yang namanya kriminalisasi. Dan itu sering dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, maka kembali lagi pernyataan daripada seolah-olah kriminalisasi ini karena mengenal dengan karakter dirinya sendiri atau institusinya sendiri. Nah, tapi sekali lagi kalau kita berkembang kemana-mana, saya kira ini akan membutuhkan waktu yang panjang nantinya. Jadi kalau fokus dengan TPPU ini saya kira tidak perlu waktu yang panjang, ya. Boleh jadi dalam sebulan 2 bulan ini juga sudah dapat ditingkatkan untuk dilakukan pemrosesan administrasi di pengadilan. Itu bisa seperti itu. Yang terpenting sekarang ini keterbukaan daripada penyidik tim 9 untuk ada tim jubirnya tersendiri misalkan, kan seperti itu. Ada sebentuk tim jubirnya sendiri. Kita akan mendorong kepada kejaksaan ada jubir tim 9, ya. Dan Jamwas juga tetap hal yang sama dilakukan, ya, melakukan pengawasan dan melakukan penyampaian statement-statement yang terkait dengan perkara ini. Itu sebenarnya yang untuk lebih fokus ke situ. Kerja-kerja tim panja agar kasus ini tidak berlarut-larut. Mas Bob. Sejauh ini perkara ini atau kasus ini sebenarnya belum bisa dinyatakan berlarut-larut. Maka menurut saya memang belum penting untuk dibentuk pansus. Ya. Kecuali bila mana ada satu kesalahan, fault ya dalam pelaksanaan penegakan hukum dan kemudian ada keluhan dari berbagai pengamat maupun publik ya. Nah, itu dimungkinkan untuk dibentuk pansus. Nah, sementara yang lebih daripada pansus kemarin itu sudah ada komitmen. Ya kan antara kejaksaan dengan kepolisian yang ditengahi atau yang diwadahi oleh Komisi 3. Itu sebenarnya sudah menjadi poin penting. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak ada pansus, kemudian Komisi 3 tidak mengawasi, akan selalu mengawasi. Termasuk saya akan mengawasi terus. Seperti itu. Oke, baik. Mas Reza, kita ingat betul ketika awal-awal setelah penggeledahan, ya, itu kan ada pertemuan ya. Ada Kapolri, katakanlah sowan ke Kejagung, kemudian ya apakah juga perlu sowan ke KPK, kita belum lihat itu. Tapi membaca situasi tersebut yang seharusnya sinergi antar 3 lembaga ini kan memang perlu terus terjalin, bukan hanya ketika ada kasusnya. Nah, seperti apa yang mungkin ingin Anda sampaikan agar publik juga bisa kembali percaya akan sinergitas dari 3 lembaga ini? Saya mundur satu langkah dulu ya, kasihan rakyat Indonesia gitu. Karena ketika kita bicara tentang pengawasan, kita lupa ada Kompolnas, ada Komjak, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan. Tidak terucap oleh lidah kita di ruang diskusi ini. Ini menyediakan dasar bagi saya untuk mempertanyakan sebetulnya masih relevan atau tidak, atau betul-betul bermanfaat atau tidak 2 lembaga tersebut. Kalau memang tidak, bahkan wakil rakyat seperti Pak Bob pun tidak menyinggung keberadaan Kompolnas dan Komjak, ya sudah apa boleh buat dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang lapang, kita stop saja keberadaan Kompolnas dan Komjak. Satu, kembali ke pokok persoalan. Apa yang kita harapkan dari senyum mengembangnya Pak Listio Sigit dan Pak ST Burhanuddin? Iya, Pak Burhanuddin. Itu klise saja.
Memang kita berharap apa? Ketika Kapolri dan Jaksa Agung bersilaturahim seperti itu, mereka akan baku cakar, kan tidak mungkin juga. Tidak ada pilihan kecuali menampilkan perkataan dan tindak tanduk yang positif, yang mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa kami baik-baik saja, selalu seia sekata dalam ungkapan kasus ini. Tapi bagi saya realistis ya. Pertemuan dua tokoh yang kita hormati itu kan mungkin merupakan penawarnya atas kegelisahan publik, atas kegemparan yang potensial menjadi cicak buaya episode 4. Mungkin seperti itu. Nah, lalu mereka bertemu. Tapi bagi saya, gesekan antara lembaga penegakan hukum itu kodrati kok sifatnya. Kalau kita pergi ke Amerika Serikat, bicara tentang distribusi kekuasaan, power distribution di Amerika Serikat kurang apa juga? Relatif merata. Tapi gesekan antar lembaga tetap ada. Polisi dengan FBI, polisi dengan CIA, polisi dengan NSA, FBI dengan CIA, dan seterusnya. Gesekan selalu ada. Alhasil, kita berharap apa? Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK selalu harmonis begitu. Di lidah kita katakan demikian. Tapi kalau kita mau berterus terang pada diri kita sendiri, tidak realistis kita berharap mereka terus-menerus akan seiring sejalan. Alhasil, daripada kita membangun impian-impian muluk, pertanyaan Mbak Nela pun jadi muluk. Jadi, bagi saya, biar saja tetap gesekan. Biar saja tetap dalam skala tertentu pertarungan antar lembaga penegakan hukum, rivalitas antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, biar saja ada. Bahkan kita biarkan itu menjadi sebuah lestari. Lewat manajemen konflik tertentu bisa diciptakan lestari. Yang penting pada akhir tahun 2026 saya akan minta portofolio prestasi masing-masing lembaga dalam pemberantasan korupsi. Itu saja. Misalnya, wahai Polri, berapa kasus tipikor yang Anda ungkap? Wahai KPK, berapa kerugian negara yang Anda pulihkan? Wahai Kejaksaan Agung, berapa bedebah koruptor yang Anda berhasil penjarakan? Kalau masing-masing lembaga bisa menunjukkan rapornya ke saya, dan saya teryakinkan mereka bekerja, ya biar saja mereka terus bergesekan. Gesekan itu akan memunculkan semangat persaingan yang sehat. Jadi ini kita anggap sebagai sebuah kompetisi dalam liga penegakan hukum di Indonesia. Kalau kita terus-menerus mengangankan bahwa mereka akan laksana pasutri yang bulan madu, tidak mungkin. Saya hanya akan minta portofolionya. Mas Bob, ditambahkan ini. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Reza itu berkaitan dengan data statistik yang tentunya banyak publik juga ingin tahu sebenarnya ini sudah berapa banyak sih yang dikerjakan Tipikor, Barreskrim, Pusiknas gitu ya, tadi ada datanya. Seperti apa kalau Anda mungkin dari Komisi 3 akan juga terus mendorong ya? Sama pertanyaan sama Pak Reza tadi sama. Pak Reza tadi tapi membuka dengan mungkin saya kurang cermat kata beliau. Tapi kalau menurut saya bukan kurang cermat, belum cermat. Karena gini, kita harus bisa melihat spesifikasi daripada penegakan hukum di Republik kita ini ya. KPK itu cenderung lebih kepada suap dan itu pasalnya 11 ke atas. Pasal 11 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian di Kejaksaan itu lebih cenderung kepada pasal 2, pasal 3 yang sekarang sudah diganti menjadi 603, 604 sampai 607, 5 pasal. Sudah diganti, artinya existing pasal 2, pasal 3 yang begitu multitafsir dan sebagainya yang dipegang oleh lebih banyak dipegang oleh Kejaksaan itu sudah mulai bergeser ke DAP 03, penghitungan kerugian negara dan sebagainya untuk menghindari apa? Menghindari kriminalisasi. Ya, memang betul, saya itu sebagai salah satu anggota Komisi 3 ketika ada fit and proper test di KPK, ya pejabat-pejabat KPK itu, yang saya pertanyaan kepada mereka satu persatu adalah apa? Sebutkan makna daripada korupsi. Kan sederhana itu sebenarnya pertanyaan saya. Tapi kemudian saya minta kembangkan makna dalam perspektif Anda. Gitu. Artinya apa? Bahwa korupsi itu kan memang moral, bejat, dan rusak, dan luas. Meluas. Ya. Artinya dia tidak berefek kepada satu sudut pandang, tetapi meluas. Dan bagaimana penanganannya di sini memerlukan satu spesifikasi juga. Maka dengan secara tidak diatur dalam konteks bagaimana iramanya mengatur dengan sendiri-sendiri antara Kejaksaan, KPK, dan kepolisian, itu akan berjalan sendiri-sendiri. Ya. Nah sementara Kortas, Tipikor, dari dulu tuh namanya Satgas, Satgas Tipikor. Tetapi perjalanannya itu kan memang semuanya akan dialihkan kepada Kejaksaan. Karena tahapan penyidikan. Mabes Polri itu hanya berwenang untuk tahapan penyidikan. Nah kemudian Kortas Tipikor itu kan per
Perpres 2024. Ya. Jadi memang tidak selama daripada Kejaksaan atau KPK yang selama ini intens. Nah, tetapi Mabes Polri itu cenderung lebih menangani kepada persoalan-persoalan perkara yang terkait dengan Kamtibmas. Nah, seperti itu. Nah, maka dari ketiga ini, saya menyatakan tadi dalam pembukaan prolog saya, ada kebahagiaan tersendiri. Ya, kalau tadi Mas Reza menyatakan adanya perselisihan atau Gesekan. pegesekan maupun juga seperti lomba Kompetisi. kompetisi. Nah, kompetisi inilah yang menurut hemat saya ini merupakan bagian daripada kebutuhan bangsa kita hari ini dalam rangka bagaimana menuntaskan kejahatan tindak pidana korupsi ini. Sebenarnya korupsi ini kalau kita belajar daripada tentang mentality, ini memang akan kita lihat kalau kita bisa melihat subur sekali nih. Terus kemudian bagaimana melakukan pemberantasan dan sebagainya? Perlu ketegasan dari seorang pemimpin. Nah, hari ini Presiden Prabowo Subianto sudah menerapkan penegasan seperti itu, maka oleh karenanya semakin banyak ya penindakan dibandingkan pada pemerintahan yang sebelumnya, gitu loh. Dan sekali lagi banyak pun pendekatan kuantitatif harus disertai dengan pendekatan kualitatif. Penyelesaian perkara-perkara itu harus betul-betul menerapkan sistem skema due process of law. Jadi jangan sampai justru melawan hukum yang pada akhirnya nanti celah-celahnya seperti tersangka FA sekarang ini, ya kan? Nah, bisa terjadi seperti ini kan celah-celah sehingga apa? Seseorang bisa saja dihukum, bisa saja tidak dihukum atau lepas daripada jeratan hukum. Karena apa? Karena peluang-peluang itu pola-pola penegakannya jelas-jelas sudah memiliki itikat yang jauh daripada asas profesional kita, yaitu bagaimana mencapai meminimalisir daripada tindak pidana korupsi seperti itu. Oke, sedikit tambahan juga apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi bahwa benturan antar lembaga memang sangat wajar terjadi. Yang penting semuanya bisa menunjukkan rapornya masing-masing. Betul. Kompetisi yang positif untuk mengungkap kasus-kasus korupsi itu justru baik yang diharapkan oleh publik. Yang penting celahnya jangan bisa dimanfaatkan oleh lembaga penegak hukum sendiri. Catatan dari kasus ini yang menjerat FA seperti apa untuk kedepannya nantinya Komisi 3 akan terus mendorong pihak kepolisian? Ya, yang pertama, ini kan kita bicara FA-nya dulu sebagai mantan Jampitsus. Ya. Dalam konteks ini kita akan meminta kepada pihak kejaksaan untuk ke depan tegakkanlah proses hukum yang adil dan bijaksana. Jadi kebijaksanaan ini agak sulit karena kebijaksanaan ini mengandung unsur keilmuan, mengandung unsur daripada pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan unsur hukum dalam rangka menegakkan hukum. Jadi jangan sampai ketika ada penguasaan dari pihak lain, pihak luar daripada tentang penegakan hukum ini yaitu politik, adanya like and dislike ini bisa mengakibatkan penegakan hukum yang amburadul gitu. Jadi jangan lupa bahwa pembangunan nasional, pembangunan Republik Indonesia ini sangat ditentukan oleh pembangunan hukum. Nah, siapa yang membangun hukum ini adalah lembaga penegak hukum sebagai legal structure. Nah, legal structure ini harus betul-betul memahami betul substansi daripada apa yang menjadi bekal para aparat-aparat penegak hukum ini, ya terutama di kejaksaan hari ini, ya kan? Transparansi dan akuntabilitas. Ya. Contohnya tim 9. Ya. Setiap tahapan, setiap proses harus menyampaikan kepada publik, ya kira-kira seperti apa. Ya dibentuklah jubir satu. Ya, mendorong untuk dibentuk jubir satu, untuk menyampaikan sudah sampai di mana. Karena mengingat ya bahwa ini juga terkait dengan lembaga marwah daripada institusi Kejaksaan Agung. Karena seharusnya seorang FA kemarin itu sebagai orang yang selalu membanggakan gedung bundar tidak seperti ini, atau Jampitsus sebagai Jampitsus, beliau harus menyatakan bahwa sekalipun dia menyatakan bahwa ini adalah kriminalisasi atau ini adalah tidak benar, saya tidak merasa melakukan seperti itu, tapi dia harus menjunjung tinggi tentang institusi. Ya kan? Karena institusi ini harus junjung tinggi. Itu sebenarnya yang kita harapkan sebenarnya dari spill dari seorang FA. Terakhir, pertanyaan singkat untuk masing-masing narasumber. Mas Reza, komitmen dan catatan kritis Anda agar kasus mantan Jampitsus ini tidak anti klimaks. Saya menentukan 4 tolak ukur baku mutu
terkait pengungkapan kasus Tipikor. Tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Tuntas menurut saya tuntas. Penandanya akan ada ketok palu hakim nanti. Tapi apakah menyeluruh? Tanda tanya. Misalnya, ada 3 kasus korupsi besar, grand corruption, yaitu Krakatau Steel, Batubara, dan Asabri. Mungkinkah nanti yang duduk di kursi terdakwa hanya 2? Berarti menyeluruhkah itu? Tanda tanya. Yang ketiga, objektif. Objektif itu bermakna bahwa bagaimana proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang saya harapkan dalam pengungkapan kasus termasuk TPPU bukan hanya kehadiran ilmu hukum di situ. Karena toh itu terwakili oleh jaksa, oleh hakim, oleh advokat. Tapi bagaimana kontribusi ilmu non hukum terhadap proses hukum itu juga saya nantikan. Objektif. Dan yang keempat adalah transparan. Benar, ini bukan semata-mata kita memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga terkait untuk bekerja, tapi kita berharap ada komunikasi dari mereka. Transparansi menjadi tolok ukur keempat yang saya harapkan bisa terrealisasi. Tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Itu harapan. Kalau saya boleh berhitung, hari ini kira-kira yang terrealisasi yang mana? Hanya satu, yaitu tuntas. Saya ragu menyeluruh, saya ragu objektif, dan saya ragu transparan. Ditambahkan, Mas Bob? Saya hanya menambahkan saja, menyeluruh maksudnya Mas Reza tadi adalah tentunya tidak hanya berkutat pada 3 perkara tadi. Karena apa? Karena dapat diduga bahwa TPPU dalam konteks temuan kilogram emas dan uang yang begitu besar, yang sangat amazing sekali jumlahnya ya, dan sangat kecil kemungkinannya kalau hanya dari 3 perkara tersebut. Ya karena apa? Perkara ini kan tentang, Mas Reza menyatakan menang dan kalah. Bagaimana caranya menang? Dan kemudian bagaimana memenangkan itu? Siapa yang punya kewenangan untuk menang? Ya tentunya tersangka sendiri yang punya kewenangan untuk memenangkan sesuatu itu tadi. Dan untuk memenangkan itu ada satu rewards atau ada tax di situ yang akan kemudian diterima oleh seorang tersangka tadi itu, FH tadi. Artinya apa? Dimungkinkan bahwa ada perkara-perkara lain yang terkait dengan temuan TPPU yang kemarin ditemukan oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Jadi menyeluruh di sini dalam konteksnya harus berkembang. Ya, harus berkembang dan konteks ini tentunya secara proporsional dan profesional disampaikan kepada publik tahapan-tahapannya. Ya karena apa? Temuan ini belum tentu selesai pada kondisi yang kemarin saja. Boleh jadi masih ada temuan-temuan lain, terlebih sekarang ini sudah banyak alat-alat yang canggih untuk menyimpan segala harta kekayaan. Apakah itu melalui money crypto, apakah itu melalui nomini-nomini dan sebagainya. Bahkan upaya-upaya nomini pun juga sudah dilakukan oleh tersangka FA sebagaimana yang disampaikan bahwa itu adalah usahanya, ada kegiatannya, bahwa uang itu ada. Itu kan sebenarnya proses intercept terkait dengan apa yang dilakukan itu adalah yang disebut dengan layering dan itu terbukti tadi. Nah saya kira sekali lagi bahwa kita harus mendukung, mensupport. Kalau kami akan terus mendukung support kepada kedua institusi baik itu Kortas Tipikor Mabes Polri tapi sudah selesai karena sudah mengalihkan kepada kejaksaan. Kemudian hari ini kita akan fokus kepada kejaksaan, akan mensupport ya kepada Jaksa Agung, Jampitsus maupun juga elemen-elemen lain yang ada di Kejaksaan Agung. Kita akan nantikan bersama seperti apa nanti proses hukumnya berjalan. Mas Reza Indragiri Amril, Mas Bob Hasan, terima kasih sudah bergabung di Gestur. Publik tidak butuh formalitas di atas kertas atau kompromi di bawah meja. Yang dinanti adalah satu hal, pembuktian di bawah ruang sidang yang transparan. Karena di hadapan hukum tidak ada tahta yang terlalu tinggi untuk disentuh dan tidak ada privilege yang boleh menggadaikan keadilan. Equality before the law harus tegak atau kepercayaan publik runtuh selamanya. Saya Naila Husna pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.